Halo bujang gadis dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Sakra, film yang diperankan oleh kakak tingkat aku waktu di Universitas Sriwijaya Cabang Hong Kong ini, yakni Donnie. Bercerita tentang seorang pendekar sakti, namun sewaktu-waktu dia difitnah sudah membunuh wakilnya sendiri, dan dia menjadi musuh seluruh warga desa, bahkan seluruh negara membencinya. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko dak becuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu bendera. Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang menemukan bayi di depan rumahnya. Mereka mengasuhnya dan merawat bayi itu layaknya anak mereka sendiri dan memberi nama Kiao Feng. Seiring berjalannya waktu, Kiao Feng pun tumbuh menjadi anak yang tangguh dan mereka menitipkan Kiao Feng di sebuah perguruan Shaolin untuk mengasah kemampuannya. Singkat cerita, Kiao Feng yang kini sudah akil balik pun tumbuh menjadi seorang pria tangguh. Bahkan dia mampu mengalahkan puluhan musuh hanya seorang diri. 又有幾多遼賊死喺你手上啊？ 身為丐幫弟子，梗係要同生。 兄弟，你真係唔怕死㗎？ Singkat cerita lagi, saat Kiao Feng sudah mulai menjadi om-om pun terlihat sedang di sebuah warteg. Dan tak lama kemudian, ada seorang pria yang mengaku dirinya seorang biksu pun tiba di sana. Dia membawa sebuah kotak yang entah apa isinya. Kiao Feng dengan sebuah sumpit melemparnya ke arah kotak yang ternyata berisikan seorang manusia. 大師係出家人，解將個活生生嘅人韞喺籠入邊啊，係要講慈悲為懷。我係大理段譽，溝摸自個臭和尚，要帶佢。 Kiao Feng pun mendekati si biksu abal-abal, lalu meminta si biksu untuk melepaskan pria itu. Dengan imbalan, dia akan mentraktirnya makan. Dengan nada mengancam, si biksu menolak permintaan Kiao Feng, dan dia lebih memilih untuk bertarung melawan Kiao Feng. 我請燈籠入邊嘅小兄弟，呢餐飯今日要留低。 重敵圍攻，唔通你唔怕個機會苟延殘喘，就應該出疆再戰。我就要同你打。 Dengan efek CGI tingkat tinggi pun Kiao Feng mampu mengalahkan beberapa anak buah si biksu tanpa tergores sedikit pun. Hingga saat giliran si biksu turun tangan, Kiao Feng mengeluarkan jurus 18 tapak penakluk naga yang ia pelajari dari majalah Nova dan mampu mengalahkan si biksu dengan mudah.使唔使唞順條氣再打過咧？ 以不成飯，就必須承受地獄之苦。你落地獄啦！ Kiao Feng sendiri kini menjadi ketua di sebuah wilayah yang terkenal kehebatan silatnya bernama Kaipang. Sepulang dari warteg,
Kiao Feng pun dihadang oleh beberapa ketua desanya, dan salah satu tetua di sana mengatakan bahwa di desa ada seorang pengkhianat yang sudah membunuh kakak Ma atau wakil ketuanya Kiao Feng. Dan si pengkhianat yang mereka maksud adalah Kiao Feng. 丐幫混入咗個外族狗賊，馬副幫主尋晚被奸人所害。外族狗賊喺幫內地位甚高，就係你。究竟咩回事啊？我點解要害佢啊？我同馬大哥無冤無仇。有人指證係你做嘅。 Kiao Feng yang merasa tidak bersalah pun berusaha membela dirinya. Namun tiba-tiba, istri kakak Ma yang bernama Sancai pun keluar dan mengatakan bahwa dirinya adalah saksi hidup dan menunjukkan sebuah surat yang ditulis oleh kakak Ma sebelum dia mati dibunuh. Di momen ini Sancai memfitnah Kiao Feng dan menghasut seluruh orang-orang di sana agar Kiao Feng segera diadili. 喬峰，點解你要殘害我家夫君？喺夫君生前同我講過，如果有一日佢真係俾人殺死，一定係你下嘅毒手，能夠揭發你真實身份嘅信。 Kiao Feng yang semakin tersudutkan pun sama sekali tak bisa berbuat banyak karena seluruh tetua di sana sudah termakan oleh fitnah surat tersebut. Belum lagi di surat itu tertulis bahwa orang tua asli Kiao Feng adalah orang dari musuh bebuyutan mereka, yakni bangsa Khitan. Kiao Feng yang tak ingin bertarung melawan orang-orang yang sudah ia anggap saudaranya sendiri pun lebih memilih untuk mundur dari ketua Kaipang dan memutus tali persaudaraan mereka. Namun sebelum pergi ia berjanji akan mengusut semua ini dan mengungkap kebenaran di balik kasus ini. 有生之年，我絕唔會傷害我哋宋人，一條定會查明真相。各位放心，今日所有對我嘅污蔑，我再唔係丐幫幫主。從呢一刻開始。 Sebelum itu, Kiao Feng pun menemui orang tua angkatnya untuk mencari tahu siapakah orang tua aslinya. Namun sesampai di rumah orang tua angkatnya, dia dikejutkan kedua orang tua angkatnya sudah tewas dibunuh seseorang. Tak lama kemudian ada dua orang teman orang tuanya yang datang ke sana dan mendapati Kiao Feng memeluk ayahnya yang sudah tewas dan mereka memfitnah Kiao Feng sudah membunuh kedua orang tuanya. 喬峰，你殺咗你爹娘，係揭單葉種，誅狗不敬㗎啦！你估我謀殺人？ Kiao Feng yang tidak menyerah pun langsung mendatangi perguruan Shaolin tempat dia belajar dulu. Dia menemui guru besarnya untuk menanyakan siapakah orang tua aslinya. Yang ternyata dia kembali dikejutkan bahwa guru besarnya sudah tewas karena sudah ajalnya. Setelah itu pasti kalian sudah bisa menebak. Ya, Kiao Feng kembali difitnah orang. Dan difitnah sudah membunuh guru besar mereka. Di perjalanan kabur, Kiao Feng pun mendapati seonggok orang mencurigakan yang menyelinap masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu saat didekati, ternyata dia berupaya mencuri sebuah kitab Shaolin. Dan tak lama kemudian, seluruh murid dan guru Shaolin menghadang mereka. Dan lagi-lagi, kalian sudah bisa menebak, Kiao Feng untuk kesekian kalinya difitnah sudah mencuri kitab tersebut. 就係佢，佢就係殺害袁副師祖嘅人。 Kiao Feng sendiri berusaha membela dirinya dengan berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidaklah membunuh guru besar dan tidak mencuri kitab mereka. Namun karena mereka sama sekali tidak mempercayainya, terpaksa Kiao Feng mengeluarkan haki rajanya dan bertarung melawan mereka semua. Kiao Feng yang tak ingin melukai para murid Shaolin pun memutuskan kabur dari sana dan membawa si pencuri kitab yang ternyata dia seorang wanita yang pandai menyamar. Dia bernama Azu. Karena efek serangan tapak besi Kiao Feng melawan si biksu tadi, Azu terluka parah dan harus segera diobati agar Kiao Feng mengetahui siapakah dalang dari semua ini. 啱去少林偷易筋經，你咩人啊？多謝大俠救人之恩，我唔係偷，係借。 Kiao Feng yang sejatinya baik pun tak tega meninggalkan Azu dalam kondisi sekarat. Dia berencana akan membawanya ke tabib sakti bernama Tabib Su untuk diobati karena luka yang ia derita sudah sangat parah.
Singkat cerita, besok paginya Qiao Feng pun memulai perjalanan menuju kediaman Tabib Su. Sepanjang perjalanan, Azu terus saja merasa kesakitan, dan Qiao Feng hanya bisa menahannya menggunakan hakinya. Sementara itu, para pendekar pun mulai beraliansi, berencana akan menangkap Qiao Feng yang dianggap sebagai pengkhianat. Dan mereka sadar betul bahwa menghadapi Qiao Feng, mereka membutuhkan puluhan, bahkan ratusan orang untuk sekedar menangkapnya. Tak lama kemudian, salah satu pengawal di sana pun dikejutkan bahwa Qiao Feng sudah tiba di sana. Dengan cepat si pengawal pun mengabari para pendekar di sana yang ternyata Qiao Feng sudah tahu bahwa si Tabib Su sedang berada juga di sana. Dengan santai Qiao Feng berjalan memasuki kandang musuh sambil membawa Azu di pangkuannya. 喬某係嚟求見薛神醫嘅，我哋尤氏兄弟嘅序言中都咁重。 Di momen ini terjadi sedikit ketegangan antara para pendekar dan ketua RT, karena hingga detik ini mereka belum menemukan bukti kuat bahwa Qiao Feng adalah pembunuh wakil ketua Ma. Namun seketika ketegangan itu pun terhenti tatkala Tabib Su datang dan menghampiri Qiao Feng. 喬峰懇求薛神醫救病，我今日冒昧而嚟，姑娘身受重傷，係因我而起。 Meskipun mereka sudah menganggap Qiao Feng adalah seorang pengkhianat dan pantas dibunuh, Qiao Feng masih dengan sopan meminta si Tabib Su untuk menyembuhkan Azu. Si Tabib sendiri mau menolong Azu dan menyembuhkan Azu. Namun dengan satu syarat, Qiao Feng harus melawan ratusan pendekar yang berada di hadapannya. Apapun syaratnya, Qiao Feng sama sekali tak gentar. Dia bersedia melakukan itu semua. 你條命，佢條命，你哋有冇本事攞走個喬峰呢條命啦？命換命，有何不可啊？謝過。 Mau tidak mau, Qiao Feng pun harus melawan mereka semua tanpa menahan seluruh kekuatannya, dan mereka pun satu persatu berjanji akan melawan Qiao Feng dan memutus tali persaudaraan mereka. Lalu mereka pun satu persatu mengeroyok Qiao Feng. Qiao Feng mengamuk menghabisi mereka semua. 你哋一齊上啊！仲等咩啊？ 為咗武林，你一定要死路有愛。 Sementara itu, Azu hendak dibunuh oleh Sancai. Namun alhamdulillahnya, Qiao Feng datang menyelamatkannya. Akan tetapi, di luar dugaan, Qiao Feng ditusuk oleh si tabib dari belakang tepat di titik tertentu, sehingga Qiao Feng tidak dapat menggunakan hakinya lagi. Dalam keadaan sekarat, Qiao Feng pun sama sekali tak menyerah, dan sekuat tenaga, dia terus melawan sampai akhirnya Qiao Feng sudah di ambang batasnya dan tumbang. Dan alhamdulillahnya lagi, ada seorang misterius yang datang menyelamatkan Qiao Feng dan membawanya pergi dari sana. Azu yang masih berada di tempat itu pun akhirnya akan diobati oleh si tabib karena ia menganggap bahwa Qiao Feng sudah memenuhi janjinya, meskipun Qiao Feng tidak diketahui apakah dia masih hidup ataukah sudah mati. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan di sebuah kerajaan bernama Yan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Murong. Di sini terungkap faktanya seluruh kekacauan dan adu domba ini disebabkan olehnya. Murong berambisi untuk menjadi satu-satunya raja dan menghabisi seluruh pendekar di sana dengan menggunakan Qiao Feng sebagai alatnya. Hingga saat itu tiba, Murong akan membunuh Qiao Feng dengan tangannya sendiri. Kembali ke Azu. Azu akhirnya sudah sembuh total. Dia berencana akan melakukan upaya pelarian diri dari sana dengan menyamar sebagai si tabib. Kemudian Azu pun membunuh si tabib dan membakar seluruh ruangan itu lalu pergi dari sana.
Begitupun Kiao Feng yang kini sudah pulih sepenuhnya dan dia berterima kasih dengan si orang misterius. Di sini terungkap, faktanya ayah kandung Kiao Feng bernama Xiao Yuanshan dan bukanlah orang yang kejam. Namun saat Kiao Feng hendak bertanya bagaimanakah orang tua aslinya, si orang misterius itu pergi dari sana. Setelah itu Kiao Feng pun pergi ke rumah si tabib untuk menjemput Azu. Namun dia dikejutkan dengan rumah si tabib yang sudah porak-poranda. Lalu yang terjadi selanjutnya... Di sini Kiao Feng belum tahu bahwa yang membuat dia menjadi buronan adalah Murong. Murong mengajak Kiao Feng beraliansi untuk menguasai seluruh dunia persilatan dan membunuh seluruh pendekar yang sudah mengkhianatinya. Kiao Feng pun dengan tegas menolaknya karena Kiao Feng tahu Murong adalah orang jahat. Lalu dia pun pergi dari sana. Di perjalanan, Kiao Feng pun mendapati sekelompok tentara membawa warga Khitan untuk dijadikan budak. Kiao Feng yang kini mulai menerima bahwa dirinya berasal dari Khitan pun langsung menolong mereka semua. Setelah itu Kiao Feng pun pergi ke tempat di mana dia ditemukan pada saat masih bayi. Dan tak lama ada Azu yang datang ke sana juga dan kini mereka bersatu kembali dengan Azu yang sudah dalam keadaan sehat walafiat. Di sini mereka berdua berjanji akan selalu bersama dan meninggalkan dunia persilatan setelah mengetahui orang tua mereka nanti. 阿柱，你就同我一齊啊！從此不問世事，在外牧牛放羊。 我都會跟住你，呢一世。 Saat malam harinya, Azu pun menyamar menjadi Sancai untuk mencari tahu di manakah lokasi orang tua Kiao Feng berada. Di sini terungkap, faktanya Sancai sudah melakukan hubungan gelap dengan salah satu ketua di Kaipang. Si ketua pun mengatakan bahwa orang tua Kiao Feng sudah lama tewas dan dia dibunuh oleh pria bernama Duan Zhengchun yang kini sedang berada di kota Jinghu. Keesokan harinya mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk menuju kota Jinghu mencari Duan Zhengchun. Kiao Feng akan menghabisinya untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang bertengkar yang ternyata itu adalah keluarganya Duan dan Kiao Feng sempat menolongnya ketika dia hampir dibunuh oleh anaknya yang bernama Azi menggunakan sebuah panah beracun. Duan pun berterima kasih karena Kiao Feng sudah menyelamatkannya dan Duan mengundangnya untuk bermalam di rumahnya. Sadar bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk balas dendam, Kiao Feng pun menerimanya. 我正要嚟揾你，我係喬峰，在下正事，你驚會小冤一罪，係。 Saat di rumah, Duan pun kembali bertengkar dengan istrinya yang intinya mengatakan bahwa dulu dia pernah menelantarkan salah satu anaknya saat masih bayi. Azu yang sedari tadi menguping pun sadar bahwa anak yang mereka telantarkan adalah dirinya karena liontin yang ia miliki sama persis seperti yang dimiliki anaknya yaitu Azi. Azu sendiri sangat dilema dibuatnya, di mana dirinya bingung harus senang karena sudah menemukan ayahnya yang sudah lama dia cari ataukah sedih karena Duan adalah pembunuh kedua orang tuanya Kiao Feng. Pada malam harinya Azu mencoba merayu Kiao Feng agar mengurungkan niatnya dan pergi dari sana. Namun Kiao Feng tetap pada pendiriannya dan dia berjanji setelah membunuh Duan nanti dia akan langsung membawa Azu dan menikahinya. 講埋下半世，無憂無慮咁。 Selesai dengan itu, Kiao Feng pun menemui salah satu anaknya Duan, mengatakan kalau dia akan membunuh ayahnya. Lalu Kiao Feng pun menemui Azu, yang ternyata di sana sudah ada Duan yang sudah menunggunya. Kiao Feng tanpa basa-basi langsung menyerangnya menggunakan Busosoku Hakinya. Setelah itu Kiao Feng pun dibuat sangat amat terkejut lantaran orang yang dia serang adalah Azu yang sudah menyamar untuk melindungi ayahnya. Dengan cepat dia pun terjun dan menyelamatkan Azu. Lalu Azu yang tengah sekarat pun sempat berkata
bahwa Duan adalah orang tua kandungnya. Lalu Azu pun meninggal dunia. Kemudian Qiao Feng membawa Azu pada kedua orang tuanya dan menjelaskan semuanya. Duan yang mendengarnya pun langsung bercerita tentang apa yang terjadi 30 tahun yang lalu. Di sini terungkap bahwa Duan sudah dikambing hitamkan oleh Murong dan salah satu petinggi Kaipang yang menjadi anteknya yakni Paijo dan Sancai. Qiao Feng yang mendengarnya pun dengan mode marahnya pergi menuju rumahnya Murong yang ternyata di sana sudah ada Paijo si ketua pengkhianat dan yang terjadi selanjutnya. 就利用我去殺段正淳，只是陰謀作亂，同康敏俾慕容復。康敏。 Ya, Azi pun ikut ke sana untuk membalas dendam atas kematian Azu dengan cara menyiram wajah Sancai menggunakan bubuk bon cabai level naga. Lalu saat mereka akan bertarung di luar, tak disangka Murong dan puluhan pasukannya pun sudah ada tepat di hadapannya. Lalu yang terjadi... Ya, akhirnya mereka berdua kembali bertemu. Di sini Murong kembali mengajak Qiao Feng untuk beraliansi dengan tujuan untuk menguasai seluruh dunia persilatan. Qiao Feng tetap pada pendiriannya, di mana dirinya lebih baik mati daripada harus tunduk padanya. Namun tiba-tiba Azi pun menembaknya dengan sebuah panah beracun, tetapi itu sama sekali tidak mempan untuk Murong. Lalu Azi pun diserang oleh anteknya Murong dan Qiao Feng menolong Azi terlebih dahulu. Di sini Azi memberikan sebuah pedang pusaka milik Duan. Lalu Qiao Feng pun membantai satu persatu anteknya Murong dan dilanjutkan bertarung 1 lawan 1 dengan Murong. Sampai akhirnya Qiao Feng pun sempat dibuat pingsan. Namun di sini Qiao Feng teringat dengan nasihat guru besarnya saat masih kecil. Lalu Qiao Feng bangkit seolah mendapat tambahan buff dan dengan Busosoku Hakinya dia membanting-banting Murong. Lalu dilanjutkan dengan Hosoku Hakinya, Qiao Feng berhasil membunuh Murong. Qiao Feng pun akhirnya memenangkan pertarungan. Azi pun datang memberikan pedang pusakanya. Lalu sisa pendekar yang sudah mengetahui kebenaran dari semua ini, Azi dan para pendekar pun berjanji akan ikut di belakang Qiao Feng kemanapun dia pergi. Di akhir film kita pun diperlihatkan yang ternyata Murong masih hidup dan diselamatkan ayahnya yang sudah 30 tahun menghilang.
Di sini terungkap faktanya dialah yang membunuh guru besar, orang tua angkat, dan orang tua kandung Qiao Feng. 萧遠山，你終於現身啦！30年啦！你係我點可以還俾你，小元帥？ Dan film pun selesai.